Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang kami hormati yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang kedua yang kami hormati yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab PAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati yakni Ustadz Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI selaku Kaprodi PGMI, dan yang kami hormati yakni Ustadzah Nur Fatimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IP SMI. Nah, perkenalkan, nama saya Udatul Hasanah, saya dari Prodi PGMI semester 3 kelas B. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait penjajahan di Indonesia dan akibatnya. Dan ini untuk tata konsepnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tiga pembahasan, yaitu yang pertama, faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia, dan yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan, dan yang ketiga, akibat penjajahan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, sebenarnya faktor penjajahan di Indonesia itu banyak, tapi di sini kami rangkum menjadi 3 saja. Yang pertama yaitu kekayaan alam yang melimpah. Nah, Indonesia terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, yang menarik bangsa Eropa untuk datang dan menguasai kekayaan alam tersebut. Yang kedua yaitu letak geografis. Nah, letak geografis di Indonesia itu sangat strategis, di mana letak Indonesia antara Asia dan Australia, dan 2 samudra yang menjadikan jalur dagang penting yang menarik bangsa Eropa untuk memonopoli perdagangan. Nah, letak geografis di Indonesia itu sangat strategis, di mana bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan. Nah, hal itu membuat bangsa Eropa datang dan memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Apalagi kan di Indonesia kaya akan sumber daya alamnya seperti rempah-rempah atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu lemahnya persatuan. Pada masa penjajahan tersebut, bangsa Indonesia kan terkenal dengan kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan yang sering berperang memudahkan Belanda masuk dan menaklukkan bangsa Indonesia dengan politik adu domba. Nah, kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu dulu sangat sering yang namanya berperang, sehingga mudah diadu domba. Nah, hal itu memudahkan bangsa Eropa untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Yang pertama yaitu perlawanan rakyat di daerah. Nah, perlawanan rakyat masih lokal dan belum bersatu. Pada masa itu, perlawanan rakyat masih ada di beberapa daerah, masih belum menyatu. Nah, yang kedua yaitu kesadaran nasional. Kegagalan fisik melahirkan perjuangan dan organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, ataupun Muhammadiyah. Kegagalan fisik melahirkan kesadaran nasional yang bisa menciptakan atau melahirkan perjuangan dan organisasi para pahlawan. Nah, yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, pemuda pada saat itu menyatakan bahwasannya satu bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu akibat penjajahan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ekonomi. Nah, pada ekonomi, kekayaan alam dikuasai penjajah. Nah, kekayaan alam dikuasai penjajah mengakibatkan bangsa Indonesia pekerja paksa, yang mereka dipaksa untuk bekerja oleh bangsa Eropa untuk menghasilkan apa yang mereka mau. Yang kedua, sosial dan budaya. Nah, munculnya kesenjangan antar bangsa Eropa dan pribumi. Kesenjangan tersebut seperti
entah itu kekayaan atau pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan. Hanya untuk golongan atas, tetapi melahirkan tokoh pergerakan seperti Soekarno atau Muhammad Hatta. Yang keempat, politik. Nah, di politik, akibat penjajahan yaitu kekuasaan dipegang penjajah, namun penindasan menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, pada saat itu, bangsa Indonesia tidak pantang putus asa karena walaupun kekuasaan dipegang penjajah, penindasan itu menjadi semangat nasionalisme untuk memperjuangkan bangsa Indonesia merdeka oleh rakyat-rakyat bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.